2025 gue bisa bilang ini tahun yang bagus banget bagi para kreator baru atau pemula untuk bisa tumbuh di industri perkontenan ini, dimana YouTube pun udah berkata sendiri mereka akan terus nge-push memberikan kesempatan kepada kreator-kreator baru untuk muncul ke permukaan. Maka dari itu di sini gue bakal share sedikit banyaknya yang gue tahu dari pengalaman gue membuat konten di YouTube untuk bisa kita manfaatkan momentum yang ada di 2025 ini. Hal-hal yang menurut gue cukup penting untuk kita perhatikan dalam memulai berkonten di YouTube. Dari bagaimana gue menentukan niche atau kategori konten dan ide topik video, alur kerja yang gue gunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses produksi, sampai gimana caranya gue membuat visual look yang menarik, sambil gue juga bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan entah di komen ataupun DM, gear-gear apa aja yang gue pakai selama proses pembuatan konten video YouTube, lalu pertanyaan seperti gimana caranya pede depan kamera, dan sedikit kita akan membahas beberapa kesalahan serta ketakutan yang sering terjadi ketika kita ingin terjun untuk mulai membuat konten. Langkah pertama, udah paling jelas kita tentuin terlebih dahulu niche atau kategori konten yang ingin kita buat. Karena dari kejelasan kategori yang kita punya ataupun konten pilar yang kita miliki, itu benar-benar bisa ngebantu mempermudah proses kita dalam membuat konten, maupun proses pertumbuhan dan perkembangan channel kita. Ada beberapa kategori konten yang mungkin bisa dijadikan sebagai contoh, kayak gaming, sports, politik, hiburan, edukasi, keuangan, konten traveling, dan masih banyak lagi. Coba usahakan untuk fokus membuat topik konten dalam salah satu kategori yang udah kita pilih. Gunanya untuk apa? Supaya nantinya YouTube dengan mudah untuk bisa merekomendasikan konten kita kepada audiens atau penonton yang tepat. Karena seperti yang kita tahu, YouTube itu kan bisa menilai berdasarkan behavior atau kebiasaan penonton kita. Semisal pada 3 video pertama, itu yang kita upload merupakan konten tentang keuangan. Dari sini, itu YouTube kemungkinan udah bisa mendapatkan beberapa data dan penilaian bahwa orang-orang yang biasanya menonton channel ini adalah orang yang memiliki ketertarikan terhadap ilmu keuangan, tertarik untuk belajar. Ketika kita upload video keempat, tapi dengan topik konten yang memiliki kategori yang berbeda, ini akan terjadi ketidakcocokan. Karena YouTube otomatis akan menyebarkan video kita berdasarkan kebiasaan penonton kita terlebih dahulu, which is orang-orang yang tadi, orang-orang yang tertarik dengan ilmu keuangan. Yang akhirnya video keempat tersebut berkemungkinan tidak memiliki performa yang bagus. Ditambah lagi, YouTube pastinya akan kembali melakukan penyesuaian terhadap kebiasaan penonton di channel kita. That's why kalau kita lihat kreator-kreator yang udah besar sekalipun, itu mereka tetap konsisten berada dalam kategori tertentu. Jadi ya memang channel sosial media itu bisa diibaratkan sebagai toko untuk berjualan. Apa sih yang kita sediakan di toko itu? Yang ingin kita jual di toko itu? Apakah kita ingin jual roti, nasi goreng, sepatu, atau jual agama? Bayangin aja, kalau semisal di suatu tempat toko baju, misal Uniqlo atau H&M, tiba-tiba ada etalase pilihan untuk beli sayur-sayuran. Atau toko obat-obatan, apotek, tiba-tiba ada pilihan makanan kayak gorengan, burger, cilor. Kan bakal apa ya? Bakal absurd jadinya. Begitupun dengan channel sosial media kita. Apa sih yang ingin kita bawakan? Apa yang ingin kita kasih di sana? Identitas apa yang ingin kita bentuk? Dan kalau kita bingung kira-kira kategori apa yang ingin dipilih, mungkin kita bisa mulai melihat dari diri kita sendiri. Apa aja hal-hal yang kita minati? Adakah kemampuan atau skill yang kita miliki? Mungkin kita memiliki minat tentang ilmu politik, ilmu hukum. Ya bisa aja kita mengulik dan mempelajari ilmu tersebut sambil kita membagikan ilmu atau edukasinya melalui konten yang kita buat. Sehingga bisa kita tentukan untuk kategori kontennya yaitu tentang politik. Atau kita punya kemampuan skill editing yang hebat, yang jago gitu kan. Itu juga bisa kita jadikan sebagai bahan untuk membuat kategori konten atau konten pilar. Kita bisa membuat konten tutorial editing, nge-review aplikasi-aplikasi editing, atau bercerita keluh kesah sebagai video editor menghadapi klien yang agak rese. Jadi ya itu. Sekali lagi kita bisa menentukan kategori konten dari hal-hal yang kita minati, kita sukai, serta dari kemampuan atau skill yang dimiliki. Dan ketika nanti channel kita sudah mulai bertumbuh, berkembang, tidak menutup kemungkinan juga untuk nantinya kita bisa mulai memperbesar jangkauan kita, memperluas kategori yang kita bawakan. Tahapan paling umum yang bisa kita lakukan untuk mempermudah proses produksi, dan ini selalu dilakukan setiap kali gue bikin konten,
itu selalu dimulai dari penulisan skrip, karena dari skrip ini bisa memberikan arahan kepada kita untuk mengambil adegan visual seperti apa, adegan dialog seperti apa, dan pesan yang ingin kita sampaikan seperti apa. Dan udah pasti ini akan mempermudah kita dalam tahap post production nanti. Skrip juga ngebantu kita untuk tetap terjaga di satu garis cerita, yang akhirnya nanti audiens atau penonton itu bisa dengan mudah menyimpulkan, menangkap pesan yang ingin kita sampaikan. Karena kalau tanpa skrip, ada kemungkinan kita bisa tiba-tiba hilang arah dalam topik yang ingin kita bicarakan, menjadi melebar kemana-mana tuh arah pembicaranya, yang nantinya malah ngebuat kita bingung sendiri. Dan penulisan skrip itu nggak mesti harus word by word, kata per kata, bebas, banyak caranya. Bisa dengan cara penulisan poin ke poin, bisa juga dengan hanya memiliki judul dan subjudul dari suatu topik pembicaraan. Intinya supaya penjelasan yang disampaikan bisa tetap runut dan di dalam koridor topik yang ingin kita bahas. Bebas, senyamannya kita aja bagaimana. Jadi tahapan produksi yang gue lakukan itu dimulai dari menulis naskah atau skrip, dilanjut proses syuting seluruh adegan yang diperlukan, adegan b-roll, adegan dialog gue menjelaskan sesuatu, lalu masuk tahap editing untuk nambahin efek, editan motion graphic, dan transisi yang diperlukan. Terakhir tinggal sound design, tambahin sound effect yang kira-kira butuh, dan masukin musik yang sesuai dengan pembicaraan topiknya. Selesai, tinggal dicek lalu upload. Jadi prosesnya memang nggak loncat-loncat. Sediakan waktu untuk syuting semuanya dulu sebelum masuk tahap editing. Kalau semua proses syuting udah selesai, baru bisa pindah melakukan proses editing. Jadi nggak setengah-setengah, fokus syuting dulu, baru kita fokus ngedit. Dan karena memang channel gue ini merupakan konten edukasi, jadi dalam workflow gue sendiri, itu biasanya sebelum penulisan skrip, ada kayak proses riset dulu. Jadi kadang suka ngumpulin beberapa artikel atau jurnal dulu. Bahkan kalau lagi penulisan skrip, gue ingin menyampaikan opini, pendapat, argumen, kadang gue suka cari jurnal atau perkataan para ahli dulu yang bisa nge-backup pendapat atau opini gue. Tapi balik lagi, proses produksi setiap orang beda-beda. Pun konten yang dibawakan juga berbeda-beda. Bisa jadi kayak konten gaming atau vlog mungkin kan lebih banyak spontanitas ya. Jadi cari yang terbaik dan ternyaman menurut kalian aja. Karena ini gue sekedar sharing aja ya, yang menurut gue bisa mempermudah dan works bagi diri gue. Lanjut, gue yakin ini adalah bagian yang paling kalian tunggu-tunggu, karena cukup banyak dari kemarin yang nanyain di DM maupun di kolom komentar pakai kamera apa, lightingnya kayak gimana, dan lain-lain. Gue spill dari komponen yang paling utama dulu ya, dan udah tentu yaitu kamera yang sedang gue pakai, Sony A6400, kamera keluaran tahun 2019, which is udah 6 tahun yang lalu. Kamera ini gue beli di tahun kemarin 2024 kurang lebih, baru gue pakai sekitar 10 bulanan dan gue sangat amat cukup puas. Kalau kalian lihat di video-video YouTube gue, kenapa hasil gambarnya bisa bagus, bokeh, dan sedikit terlihat sinematik? Tentunya karena satu lensa ajaib ini, lensa Sony 35mm bukaan 1,4. Karena kalau masih pakai lensa kit, ya masih terlihat biasa-biasa aja seperti kamera-kamera pada umumnya. Jadi kalau ada yang nanya lebih baik upgrade kamera atau lensa dulu, udah paling bener sih ya upgrade lensa dulu guys. Karena di beberapa video sebelumnya pun gue masih menggunakan kamera yang bisa dibilang cukup tua, Sony A6000. Tapi karena dipakai lensa ajaib ini, hasilnya jadi masih tetap oke punya. Dan alasan yang sangat kuat kenapa gue ingin upgrade dari Sony A6000 ke A6400, karena kameranya bisa di flip guys. Dan ini cocok banget untuk gue yang apa-apa masih sendiri, scripting masih sendiri, syuting masih sendiri, dan editing masih sendiri. Lalu untuk pencahayaan, di sini gue pakai lampu dari Godox tipe SL60. Alasannya karena ini emang yang udah paling punya harga terjangkau. Satu lagi, di sini gue pakai lampu Bardi yang dipasang di stand lampu belajar. Jadi kalau kita coba breakdown posisinya ya guys, di sini gue cuma menggunakan dua lampu. SL60 gue jadikan sebagai key lightnya, dan lampu Bardi yang ada di belakang ini gue jadiin sebagai practical light. Untuk posisi gue dengan background, selalu gue beri jarak supaya ada perbedaan kedalaman fokus atau biasa sebutannya depth of field, biar subjek yang ada di dalam video, which is itu gue, itu bisa terlihat lebih menonjol. Dari segi estetikanya juga jadi menciptakan dimensi yang berbeda antara subjek dengan background. Karena kalau jarak terlalu dekat dengan background, buat dapetin hasil bokeh juga susah, dan kemungkinan bayangan cahaya dari key light ini bisa muncul, jadi ngasih kesan visual yang kurang menarik untuk dilihat. Ya, itu untuk sedikit teknik visual yang bisa dilakukan beserta komponen utama yang gue pakai.
Dan untuk audionya, baru-baru ini gue lagi nyobain mikrofon yang dikasih dari Pressplay. Namanya mikrofon Podium D. Secara kualitas suara yang dihasilkan menurut gue oke banget ya. Kalian bisa coba cek di 3 video terbaru gue termasuk ini. Cara penggunaannya juga cukup praktis. Tinggal menggunakan USB to Type-C. Habis itu bisa langsung kita pakai untuk rekaman. Ini contoh suara yang hanya menggunakan dari kameranya langsung. Dan ini contoh kualitas suara yang menggunakan mikrofon Podium D dari Pressplay. Tanpa diedit, murni dari hasil rekaman suara mikrofonnya. Kalau kalian tanya sebelumnya gue pakai apa, gue cuma pakai mikrofon dari HP aja. Kalian bisa lihat juga ya di video-video kemarin, gue di situ selalu sambil megang HP untuk ngerekam suara gue. Tapi ya memang suaranya tidak sekrispy yang sekarang. Oh ya, kalau kalian bingung lebih baik memperbaiki kualitas visualnya dulu atau audionya dulu, menurut gue lebih baik upgrade kualitas audionya dulu. Masalah visual itu sebenarnya masih bisa diakal-akalin lah. Tapi kalau audionya kurang dan gak nyaman di telinga, nah itu agak repot. Oke, sekarang kita ngomongin pengalaman dan fakta yang sering terjadi ya. Kesalahan paling umum yang sering kita lihat dan pernah gue rasakan juga di saat baru ingin mulai membuat konten adalah takut sama apa yang orang bilang, takut sama apa yang orang persepsikan tentang kita. Percayalah guys, orang itu gak ada yang peduli sama apa yang lo lakuin. Mereka juga udah sibuk dengan kehidupan mereka. Jadi jangan kegeeran lah. Pun kalau mereka peduli dan merhatiin apa yang lo lakuin, atau bahkan sampai mengatur hidup lo, mereka ini emang siapa? Emangnya donatur lo? Emangnya mereka sponsor lo? Lah kan bukan. Ingat guys, nggak ada untungnya mikirin apa yang orang lain pikirin. Selama nggak ngerugiin orang lain ya gas aja. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Biasakan diri untuk menjadi bodo amat in a good way. Tahu udah emang seharusnya kita hadepin resiko itu kan. Resiko diomongin orang lain, resiko dihujat. Semua konten kreator juga sama memiliki resiko dan ketakutan itu. Cuma bedanya mereka yang udah besar dan berhasil itu berani melawan rasa takut mereka. Karena kalau hidup kita dikendalikan sama rasa takut, kehidupan kita bakal jadi biasa-biasa aja dan dunia kita menjadi kecil. Gak asik lah pokoknya. Next, ini biasanya alasan paling klasik orang gak mulai-mulai bikin konten. Gue gak punya alat dan gear yang proper. Lumayan enak punya kamera bagus dan PC buat ngedit. Lah gue, Jamal, gue kasih tahu ya. Emang gear itu penting. Gue gak mau bohong juga lah, gear itu emang bisa berpengaruh. Tapi ya kita harus ukur juga dengan kemampuan ataupun budget yang kita miliki. Kalau kita baru mampu memiliki budget untuk membuat konten dengan HP, ya udah maksimalin dulu aja di situ. Kamera-kamera HP zaman sekarang juga kan udah pada bisa bagus hasil visualnya. Sambil memanfaatkan apa yang kita punya dulu, sambil mempelajari hal-hal yang bisa ngasih nilai tambah ke konten kita. Kayak belajar storytelling yang baik, bikin thumbnail yang bagus gimana, belajar bikin judul dan hook yang menarik. Itu kan hal-hal yang bisa dipelajari dengan gratis. Jadi ketika suatu saat punya kemampuan untuk membeli gear yang proper, kita udah punya skill set yang matang. Ketika dipaduin, bisa jadi overkill. Growth-nya tuh nanti makin cepet. Jadi nggak ditunggu dengan diem-diem aja. Untuk ngedit, zaman sekarang dari HP juga udah bisa nggak sih guys? Aplikasinya udah cukup canggih, seperti aplikasi yang didevelop oleh KineMaster. Namanya Spring, aplikasi editing video yang cocok bagi para editor pemula sampai editor expert untuk bisa memberikan efisiensi waktu. Karena secara fitur bisa dibilang lengkap banget. Dari template, transisi, auto caption. Yang perlu kita lakukan cukup mengklik beberapa tombol dan pekerjaan sulit akan terselesaikan dengan mudah. Ditambah memiliki tampilan layout yang sangat user-friendly serta didesain untuk kenyamanan para editor. Dan salah satu fitur yang paling gue suka adalah Music Match, di mana Spring akan menggunakan teknologi AI yang mereka miliki untuk bisa memberikan musik ataupun lagu yang cocok dengan footage kita. Gak cuma itu, Spring Video by KineMaster ini bisa di-download dan digunakan secara gratis. Ya, kalian gak salah dengar, dengan fitur yang begitu lengkap dan sangat bisa memberikan kemudahan serta efisiensi untuk para editor, bisa kalian download secara gratis. Tersedia di Google Play Store maupun Apple Store. Jadi menurut gue buat kalian yang belum terlalu bisa ngedit atau hanya baru bisa melakukan dasar-dasarnya aja, aplikasi Spring ini bisa sangat membantu sekali. Intinya kalau emang kita benar-benar pengen sesuatu, biasanya yang keluar dari diri kita itu bukan alasan, tapi solusi. Kenapa gue bisa berargumen seperti itu? Karena dari pengalaman dulu, awal gue bikin konten itu pakai kamera action.
Ycam namanya. Harganya sekitar 800 ribuan sambil gue belajar dikit-dikit ngedit, bikin transisi. Dan dari abis itu pun gue nggak langsung beli kamera. Gue cuma bisa minjem waktu itu karena belum punya duit juga kan buat beli. Nge-freelance juga masih pakai kamera punya orang. Kumpulin duitnya dari situ baru akhirnya bisa upgrade dan lain-lain. Jadi kalau kita beralasan terus nggak akan ngebawa kita kemana-mana juga. Lanjut, sekarang kita ngebahas hal yang mungkin lebih teknis ya. Dan udah memasuki tahap ketika kita posisinya udah sedikit mulai konsisten dalam berkonten. Karena tadi itu mungkin lebih pasnya untuk tahap ketika kita ingin memulai atau baru memulai ya. Kesalahannya apa? Menyepelekan hal-hal yang ternyata merupakan hal penting dalam menentukan performa video kita. Ada 3 hal menurut gue. Apa aja? Thumbnail, judul, dan intro. Ketiga hal inilah yang kadang kita remehin. Karena kita udah capek-capek bikin video, udah effort banget ngeditnya. Dahlah, thumbnailnya bikin seadanya, judulnya dikasih sembarangan. Yang penting isi dan visual dari videonya udah bagus, orang bakal nonton juga kok. Justru itu guys, karena kita yakin isi videonya bagus, ya thumbnailnya juga harus ikut bagus. Karena logikanya, sebelum orang bisa nonton video yang menurut kita itu isinya bagus, yang akan mereka lihat pertama kali itu ya thumbnailnya. Ketika thumbnailnya menarik, mampu memberikan highlight informasi yang cukup untuk kebutuhan penonton, otomatis orang-orang akan makin banyak yang penasaran dan ngeklik video kita. Kalau thumbnailnya aja nggak jelas, dibikinnya asal-asalan, judulnya juga nggak diperhatiin, gimana orang mau mampir ke video kita? Untuk ngeklik aja udah ogah. Thumbnail dan judul itu ibarat informasi kecil yang bisa memberikan harapan kepada penonton. Oh, kalau gua ngeklik video ini, gue akan belajar sesuatu nih. Kalau gua ngeklik video ini, gue akan dapat ilmu ini nih. Kalau gua ngeklik video ini, bakal dapat hiburan ini nih. Jadi orang pun sudah bisa berekspektasi dan membayangkan apa benefit yang akan mereka dapatkan. Barulah abis dari situ kita masuk ke bagian intronya, pembukaan awal video yang kita punya. Kenapa ini penting? Karena 30 detik pertama pada video kita itu yang akan bisa membantu menentukan apakah penonton akan tertarik untuk stay ke menit selanjutnya atau tidak. Dan banyak sih sebenarnya cara kita kalau ingin tahu gimana bikin intro yang menarik. Kita bisa belajar dari video-video yang lagi naik viewsnya. Pelajarin dan lihat intro mereka itu seperti apa. Dan rata-rata yang gue perhatikan itu jarang banget intronya yang ngenalin diri sendiri dan bertele-tele. Seringnya mereka langsung masuk ke permasalahan atau adegan sinematik yang eye-catching atau bahkan langsung masuk ke dialog isi yang penting. Jadi nggak ada yang kayak, halo guys, kenalin, nama gue Jamal. Gue di sini ingin ngebahas tentang keuangan dan bla bla bla. Terlalu bertele-tele, orang udah keburu boring duluan. Kalaupun mau masukin pengenalan seperti itu biar audiens tahu siapa kita, itu bisa dimasukin di tengah-tengah video. Terakhir, sebelum gue tutup video sharing kali ini, gue ingin menyampaikan di sini bahwa konsisten aja nggak cukup. Kesalahan yang mungkin suka terjadi itu adalah ketika kita selalu bertumpu pada rasa cukup akan konsisten ini. Karena nggak jarang juga beberapa kreator pemula yang mengeluhkan, gue udah konsisten upload nih, 1 hari 1 video, atau 1 minggu gue udah upload 3 video, mana kok nggak viral-viral, kok video gue nggak ada yang rame sih, nggak ada yang nonton. Boleh jadi persoalannya bukan pada konsistennya, tapi persoalannya kita lupa untuk belajar dan mengevaluasi konten-konten kita. Komposisi dalam pembuatan konten kan cukup banyak ya variabelnya. Entah dari hooknya, dari isi videonya, dari cara kita menyampaikan pesannya, atau dari visualnya. Nah, itu kan bisa tuh kita breakdown satu-satu masalahnya ada di mana. Kita pelajari lagi. Di sisi lain, kalau kalian bertanya lebih baik mana, apakah berkonten itu lebih bagus fokus pada kuantitas atau kualitas? Kalau posisinya kita baru terjun atau sebagai kreator pemula, akan lebih baik fokus pada kuantitas dulu. Supaya apa? Supaya nantinya kita punya cukup data, cukup konten yang bisa kita pelajari, yang bisa kita evaluasi. Salahnya di mana, bagusnya di mana, dan secara nggak langsung membantu ningkatin kepercayaan diri kita juga dari repetisi yang kita lakukan. Baru ketika nanti kita sudah mulai sedikit bertumbuh, konten yang kita upload sudah cukup banyak, kita sudah mulai mengerti sedikit demi sedikit terkait komponen penting pada pembuatan konten, baru kita bisa mulai fokus pada peningkatan kualitas. Beda lagi kalau kita udah punya tim dan kemampuan produksi konten yang cepat. Ya akan jauh lebih baik kalau bisa berjalan dua-duanya. Kuantitas ada dan kualitas juga oke. Intinya yang perlu kita ingat, konsisten itu bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita tambahkan proses evaluasi di situ, supaya kita bisa tahu mana hal yang harus kita perbaiki dan kita tingkatin lagi. Oke, mungkin itu ya tips ataupun sedikit pengalaman yang bisa gua share gimana caranya untuk kita bisa maksimalin momentum per YouTubean di tahun 2025 ini.
Dan tentu hal-hal yang udah gue sampaikan tadi itu nggak bisa dijadiin sebagai patokan dan dipukul rata, tapi jadikan sebagai referensi aja. Karena bisa jadi hal yang works bagi gue belum tentu works buat kalian juga. Ditambah gue pun masih belajar juga di dunia perkontenan ini, belum expert-expert amat. Jadi ya cukup sekian. Seperti biasa, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua and see you in the next video. Dadah.